Tuhan adalah pengharapan yang pasti di tengah ketidakpastian dunia ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan itu berasal dari kata harap, yang berarti memohon, meminta sesuatu terjadi, dan biasanya untuk kebutuhan kita. Dr. Martin Luther King menulis begini, kita harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi jangan pernah kehilangan pengharapan yang tidak terbatas. Kekecewaan seberat apapun, sehebat apapun, dia tetap terbatas dan dia akan membatasi hidup setiap kita. Tetapi pengharapan tidak terbatas dalam hidup setiap kita. Yang setuju boleh bilang amin. Bapak Ibu Saudara, dunia ini sedang mengalami yang namanya ketidakpastian di dalam pengharapan. Ekonomi juga sedang tidak pasti, mau dagang juga lagi nggak pasti, bisnis nggak pasti, banyak hal sedang mengalami yang namanya ketidakpastian. Dan di tengah-tengah ketidakpastian kadang kita mesti bingung, kita mesti berharap sama siapa. Mazmur 71 ayat 5 menulis begini, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Alkitab ini ditulis oleh Daud. Daud udah ngalamin yang namanya masa-masa sulit. Dari seorang gembala, dia udah ngalamin. Bukan kemarin dia berharap, bukan baru kemarin atau baru sehari dua hari, tapi Alkitab jelas tulis begini, sejak masa muda, dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Sehingga Daud ngomong, Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Di tengah ketidakpastian pengharapan, Tuhanlah sumber pengharapan yang pasti. Yang setuju boleh bilang amin. Ada dua alasan kenapa Tuhan menjadi pengharapan yang pasti di tengah ketidakpastian. Yang pertama, karena Dia adalah sumber segalanya. Roma 15 ayat 13 menulis begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dia sumber pengharapan itu sendiri. Dia sumber kekuatan, dia sumber sukacita, dia sumber segalanya. Amin saudara. Satu kali ada seorang anak kecil ikut mamanya ibadah saudara. Waktu dia ibadah mungkin agak ngantuk atau bagaimana tuh anak kecil, dia mulai buka permen. Ketika dia mulai buka permen kan itu bunyi ya, kresek. Terus mamanya bilang sama anaknya, diam, jangan berisik, nanti Tuhan marah. Tutup lagi, nggak jadi makan permen. Selesai khotbah maka masuk yang namanya biasa doa syafaat saudara. Ketika doa syafaat, biasa kan doa syafaat lama ya. Lagi doa syafaat, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa panjang. Anak itu sudah mulai ngantuk sampai mau tertidur gitu kan, doa syafaat ya kan. Lalu mamanya senggol lagi, jangan ngantuk, nanti Tuhan marah. Anaknya buka lagi mata, apa maksudnya berjaga, jangan tidur takut Tuhan marah. Yang ketiga lagi biasanya ada pengumumannya biasa lama juga saudara. Ketika lama dia udah mulai gelisah, goyang badan, goyang kiri, mamanya jangan berisik, nanti Tuhan marah. Selesai ibadah, anaknya bilang sama mamanya, "Mah, minggu depan adik nggak mau ibadah lah." "Emang kenapa nak?" "Nggak mau lah, Tuhan emosian sekali." Ya juga ya saudara, Tuhan emosian sekali, dia nggak mau ibadah. Hanya jokes. Tuhan adalah sumber segalanya Bapak Ibu, pertolongan, kekuatan, dan kemenangan hari-hari ini. Yang kedua adalah kenapa Tuhan menjadi pengharapan yang pasti. Yang kedua, sudah terbukti. Mazmur 46 ayat 2 nulis begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dan dalam kesesakan sangat terbukti. Keren ini ayat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Untuk melihat bukti kita bisa mengukur dengan dua. Yang pertama waktu, yang kedua adalah cobaan atau masalah.
orang yang menikah di atas saya, saudara, mungkin papa mama saya itu rata-rata generasi di atas saya itu pernikahannya lama, saudara. Ada yang 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun. Ya kan, biasanya ada perayaan momentum seperti itu. Tahu nggak, saudara, generasi di atas saya itu biasanya, maaf saudara, nggak romantis amat lah. Mungkin kalau ngomong minta kopi mungkin teriak, "Ma, kopi!" Kayak orang marah. Tapi lihat saudara, hidup 50 tahun nikah nggak pernah cerai, 20 tahun nikah nggak pernah cerai, ribut dikit-dikit ada, tapi nggak pernah bercerai. Coba generasi sekarang, wah, romantis, dikit-dikit kasih bunga, ya kan? Dikit-dikit kasih coklat, tapi kalau berantem dikit-dikit cerai, saudara. Saya mau bilang begini, waktu kita tahu Tuhan itu terbukti, itu harus yang namanya, yang pertama waktu, yang kedua apa, saudara? Cobaan. Dan saya mau bilang Daud sudah ngalamin masa-masa itu. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang setuju boleh bilang amin. Saudara, satu kali ada sekolah minggu. Saudara, sekolah minggu sedang bercerita terhadap anak-anak. Anak-anak, hari ini kakak mau cerita bagaimana Yesus masuk ke sebuah kota, yaitu kota Yerusalem. Ketika dia masuk kota Yerusalem, ada seorang yang bernama Pilatus. Pilatus itu badannya pendek, tapi dia melihat Yesus. Dia lihat Yesus karena dia nggak bisa melihat karena banyak orang. Dia naik ke atas pohon. Lalu anak-anak bilang, kakak ceritanya salah. Itu bukan Pilatus, kak. Harusnya Zakheus. Guru sekolah minggu bilang, "Dek, sabar dulu, kakak selesaikan dulu ceritanya." Lalu ketika Yesus masuk dan dia lihat Pilatus ada di atas pohon, maka Yesus bilang, "Pilatus, turun." Itu tempat Zakheus di atas pohon, bukan tempat kamu. Kalau saudara menguasai cerita ini, kita tahu bahwa harusnya Zakheus, berarti harus terbukti. Dua hal kita belajar. Kenapa Tuhan adalah sumber pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Yang pertama, dia sumber segalanya. Yang kedua, sudah terbukti. Semoga boleh menjadi berkat buat setiap kita. God bless you.